Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap semangat dan selalu sehat ya nak. Nah, hari ini adalah hari terakhir kita belajar sebelum libur Idul Adha. Nah, sekarang Bu Guru sampaikan ya pembelajarannya ya. Yang pertama, tetap kalian harus menghafalkan surat Al-Fatihah dan membacakan ikrar TK Aisyah. Boleh hari ini disetorkan ke Bu Guru hafalannya atau boleh juga besok disetorkannya. Oke? Semoga kalian selalu semangat ya menghafalnya ya. Nah, untuk yang kedua adalah bercerita. Nanti Bu Janah mau cerita tentang Nabi. Yuk kita dengerin yuk cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bu Guru mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, karena sebentar lagi kita semua akan melaksanakan Idul Adha. Nah, teman-teman semua, kenapa Bu Jana tadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha? Nah, tentunya kita semua harus tahu dong sejarah adanya Idul Adha. Ayo, mungkin di antara teman-teman semua ada yang tahu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Oh iya betul. Iya, pasti sebagian sudah ada yang tahu ya kisah tentang Ibrahim dan Ismail. Nah, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Sarah dan istri yang kedua bernama Hajar. Sarah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ishak, dan yang Siti Hajar mempunyai anak laki-laki bernama Ismail. Sarah kurang suka terhadap Hajar, yang akhirnya dia meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan juga Ismail. Atas perintah Allah, akhirnya Hajar dan Ismail dibawalah oleh Nabi Ibrahim ke Padang Arafah, yaitu di padang pasir yang tandus. Di sana tidak ada siapapun. Beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim mengutus utusannya untuk melihat keadaan istri dan anaknya. Utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Mereka diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa girangnya Nabi Ibrahim. Senang sekali dia bahwa anak dan istrinya dalam keadaan kecukupan. Nabi Ibrahim sudah sangat rindu kepada mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim pergilah menemui mereka. Ketika Nabi Ibrahim menemui mereka, ternyata Siti Hajar dan Ismail sedang mengembala hewan ternak. Banyak sekali hewan yang dia gembalai. Banyak sekali. Nah, teman-teman, kira-kira hewan apa ya yang digembala oleh Nabi Ismail? Oh iya betul, yaitu domba. Banyak sekali domba-domba yang Ismail gembalai. Nah, anak-anak, setelah itu, ketika Nabi Ibrahim sudah ketemu dengan istri dan anaknya, akhirnya mereka beristirahat di Muzdalifah. Nah, ketika Nabi Ibrahim beristirahat, semua tertidur. Mereka tertidur saking kelelahannya karena habis mengembala tadi. Nah, ketika Nabi Ibrahim sedang tidur, datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya Nabi Ibrahim. Nah, wahyunya yaitu mengatakan begini. Wahai Ibrahim, aku memerintahkan kepadamu untuk menyembelih anakmu. Nabi Ibrahim kaget. Lah, anak kesayangannya harus disembelih. Coba gimana perasaannya seorang ayah yang harus mempertaruhkan nyawanya anaknya untuk disembelih. Kira-kira ada enggak ya seorang ayah yang mau menyembelih anaknya? Ayo, nah, karena ini merupakan perintah Allah, Nabi Ibrahim mau tidak mau dia harus mengatakan kepada anaknya. Nah, akhirnya ketika dia pulang ke Mekah, Nabi Ibrahim berbicaralah dengan Nabi Ismail. Wahai anakku,
aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu sebagai kurban. Apa coba jawabannya Nabi Ismail? Nah, Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, apa yang Allah perintahkan laksanakanlah. Aku ikhlas dan ridho. Nah, itu kata Nabi Ismail. Betapa tenangnya Nabi Ibrahim mempunyai anak yang begitu taat kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka pergi ke sebuah bukit. Nabi Ibrahim sudah mempersiapkan kain putih untuk menutupi mata Nabi Ismail, dan juga Nabi Ibrahim sudah menyiapkan pedang untuk menyembelih. Maka dia sudah siap-siap. Datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril merubah Nabi Ismail menjadi seekor domba yang begitu besar dan gemuk. Nah, ternyata Nabi Ibrahim ini kaget melihat, loh, kenapa Nabi Ismail ini berubah menjadi seekor domba? Padahal malaikat Jibril telah merubah Nabi Ismail ini menjadi seekor domba, dan Nabi Ismail diganti menjadi seekor domba. Bukan berarti dirubah ya, Nana, tapi digantikan dengan seekor domba. Nah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim melihat semua itu, akhirnya turunlah firman Allah. Wahai Ibrahim, kamu adalah orang yang begitu taat dan patuh kepadaku. Maka aku gantikan Nabi Ismail ini dengan hewan ternak. Nah, begitu anak-anak semua. Dan ketika tanggal 10 Zulhijjah, umat muslim semua merayakan Idul Adha, yaitu Idul Kurban. Yang ketiga, Bu Dega akan bertanya tentang isi cerita yang disampaikan oleh Bu Jana. Ya, dijawab ya. Nanti jawabannya kasih lihat ke Bu Guru. Nah, tadi sudah mendengar tentang cerita dari Bu Jana. Sekarang jawab pertanyaan Bu Dega ya. Yang pertama, cerita tentang Nabi siapakah Bu Jana tadi? Pintar. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa nama ayah dari Nabi Ismail? Hebat. Selanjutnya yang ketiga, siapakah nama ibu dari Nabi Ismail? Pintar. Yang keempat, pada tanggal berapakah hari raya Idul Adha dilaksanakan? Pintar-pintar, hebat. Nah, terakhir, karena ini menjelang hari raya Idul Adha, jadi Bu Dega mau tanya tentang hewan kurban yang dikurbankan pada saat hari raya Idul Adha. Ya, pertanyaannya adalah, hewan apa sajakah yang biasa dikurbankan pada hari raya Idul Adha? Pasti kalian sudah tahu, oke? Lah, kita mau mengucapkan lafaz takbir. Siapa yang bisa takbiran? Nah, karena sebentar lagi kita mau Idul Adha, jadi kita belajar takbiran yuk. Ikuti Bu Guru ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Diulang-ulang lagi, oke? Bisa ya? Yuk belajar takbiran, ajak kakaknya, ajak mamahnya, ajak ayahnya takbiran bareng-bareng kalian, oke? Nanti Bu Dega juga lihat ya videonya ya. Nah, yang terakhir kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini sudah selesai. Ditunggu laporannya anak-anak Bu Guru sayang. Assalamualaikum.